Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran abad 21 adalah sebuah tantangan besar bagi guru bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Saya Yayan Mulyana, mahasiswa PPG Daljab 2022 Universitas Syah Kuala, melakukan pembelajaran di sebuah sekolah yang begitu banyak prestasi dan kegiatannya. Mari kita saksikan. Pagi. Sudah kelas sekarang? Dan saya ambil alih. Bayan, mohon izin. Seluruhnya duduk siap. Gerak. Lapor. Kelas dengan jumlah 21 siswa hadir. Lengkap. Siap mengikuti pelajaran. Laksanakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, terima kasih. Semangat pagi ya. Tadi laporan dari ketua kelas, kalian masuk semua ya? Siap. Tapi nggak apa-apa, Bapak mau ngecek juga satu-satu. Ya, kita lebih kenal. Abdullah Ahmad Fauzi. Siap. Ya. Oh Raja ya. Siap. Al Khaila. Oke. Vietnam Bindu. Siap. Oke. Baik, masuk semua, luar biasa kelas ini ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa mempresentasikan karya rupa yang ada minimal yang terdekat di lingkungan kita. Ada nggak yang kira-kira kalian ambil contoh karya yang ada di lingkungan sekolah sekalian analisa? Ada? Ada ya. Nah, nanti kita coba masing-masing kelompok. Ya, Bapak berharap kalian bisa ya mempresentasikan dari yang tidak jauh dulu lah. Karena dalam karya rupa itu kan banyak juga hubungannya kaitannya dengan ilmuwan yang lain juga, gitu kan? Dalam sebuah karya rupa untuk bisa menghasilkan sebuah komposisi yang menarik, warna yang tingginya seperti misalkan tone tertentu, itu kalau dihitung secara kimia ada komposisinya. Misalnya warna hijau, hijau itu apa campurannya? Biru dan kuning. Ya, nah untuk bisa hijau muda, komposisinya mana yang paling dominan? Kuning. Ya, berarti kan presentasinya adalah kuning. Gitu. Kalau kita ukur atau timbangan, berarti kan kuning yang dominan. Nah, itu yang juga kalian harus paham dalam sebuah karya tersebut. Ya. Nah, nanti berharap ada beberapa karya yang kalian presentasikan dan itu kalian analisa pemahaman tersebut. Siap untuk presentasi? Siap. Nah, hari ini kalian presentasi per kelompok, ya. Tetapi tetap untuk penilaian Bapak akan nilai secara pribadi, ya. Nah, kalian lihat Google Classroom Bapak sudah upload. Kalian lihat kriteria penilaiannya, ya. Ini untuk penilaian secara presentasi nanti ada ketepatan dalam menganalisa, ya. Misalkan di sini siapa nih Shelly, ya. Siswa 1 Shelly, nanti Bapak di sini Shelly itu berapa sih nilainya? Dan ini yang menjadi acuan kalian kalau nanti buat presentasi, ya. Teamworknya juga dinilai seperti apa, ya. Dan juga materinya. Nah, ini secara khusus materi ini nanti nilainya mungkin kelompok, ya. Nilainya kelompok. Jadi berapa kira-kira untuk pengumpulan gagasan, kebenaran konsep dan sebagainya. Nanti selama proses presentasi Bapak minta coba kalian kupas, ya, uraikan, ya, terus juga kalian tanggapi dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Baik, kalau begitu langsung aja kelompok 1 untuk mempresentasikan dari kajiannya karya rupa yang sudah dibuat. Silakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya dan ketiga teman saya akan mempresentasikan mengenai aliran-aliran lukisan yang sudah kami analisa. Berikut merupakan lembar kerja bersama
sebuah penciptaan karya seni rupa kita harus memahami hasil serupa, teknik, media, isu berupa, dan makna yang kita sampaikan. Lukisan ini dilukis pada tahun 2007 oleh Bapak Yayat Mulyana. Media yang digunakan adalah cat akrilik di atas kanvas. Bisa kita lihat ukurannya adalah 80 dikali 150 cm. Untuk gaya aliran lukis ini sendiri adalah abstrak. Komposisi yang ditampilkan adalah asimetris. Seniman berusaha membuat keseimbangan dengan adanya permainan ruang warna dan tidak berwarna. Dominasi permainan warna biru, putih, kuning, dan hijau sehingga membentuk bidang. Pusat perhatian ditampilkan dengan garis warna merah yang menjadi lebih kontras, dicandikan dengan warna di sampingnya, serta bentuk terpola dengan baik dan rapi. Makna karya ini sendiri dari judul yang disampaikan dan visual yang ditampilkan dapat dimaknai bahwa dalam sebuah kebebasan tetap ada hal aturan yang tidak bisa dilakukan. Setiap kebahagiaan ada hal ketidaknyamanan yang didapatkan, dan sebuah penyadaran bagi manusia untuk menyadari dan siap dari semuanya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, Naya. Bertanya, untuk tulisan Ibu karya Medita Afadi tadi, berapa dimasukkan ke aliran gaya ekspresif? Baik, izin menjawab dari pertanyaan siswi Naya. Jadi dapat dilihat dari goresan cat pada lukisan ini bahwa teknik dengan menggunakan goresan cat dapat mengekspresikan lukisan tersebut. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Jadi untuk yang kayak pasar itu juga kayak itu bisa diapain ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bernardino. Untuk cukil kayu di atas kertas itu maksudnya seperti pelukis melukis menggunakan cukil kayu di atas kertas, sehingga dia tidak menggunakan media seperti kuas ataupun alat tulis lainnya. Berbeda dengan pelukis-pelukis lainnya. Jadi artinya apa itu, karya apa itu? cat ini bisa disebut dengan karya paham? Seni grafis. Ya, seni grafis. Bukan lukisan, tapi seni grafis. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ini bertanya untuk karya yang kedua itu kan dikatakan kalau menggunakan cat minyak. Kenapa bisa dikatakan menggunakan cat minyak? Jadi menjawab pertanyaan Joanna, kenapa tadi menggunakan cat minyak? Karena membuat lukisan ini tidak hanya satu hari atau 2 hari. Jika menggunakan cat minyak, maka akan cepat kering. Contohnya seperti akrilik, sekali kita lukis langsung kering. Sedangkan kalau minyak bisa dilanjut untuk kemudian seperti itu. Izin bertanya, untuk karya yang Forbidden Road itu kan tadi makna karyanya kan itu tertulis kalau sebuah penyadaran bagi manusia untuk menyadari dan siap dari semuanya. Itu maksudnya gimana? Di sini dibilang dimaknai bahwa dalam sebuah kebebasan tanpa ada hal aturan tidak bisa dilakukan. Kenapa dari sini dan yang tidak bisa dilakukan seperti ruang-ruang yang ada di sini. Aturan dimaksud itu bahwa walaupun berbentuk abstrak dan kita dapat berkreasi sesuka hati, tetap kita memikirkan ruang kosongnya. Jadi kita kayak agar tetap simetris dan tidak ada yang mencolok. Jadi tidak berat sebelum ada lukisannya. Dan Begitu. Itu semua apakah ada yang setuju? ada atau ada yang tidak setuju? Pertama yang tadi yang Naya yang pertama. Naya yang pertama yang karya yang pertama itu enggak. Setuju nggak itu? Iya. Hah? Bahwa itu adalah karya ekspresif, aliran gaya atau ekspresif. Saya kurang setuju. Excel tidak setuju karena itu adalah karya yang nyata, objeknya nyata. Itu adalah ibu dari si pelukis. Karya abstrak itu ya, kita tidak memaksakan seseorang untuk memaksakan makna yang disampaikan oleh, tapi minimal dari kelompok ini dia sudah membuat kesimpulan maknanya seperti itu. Tapi kalau yang lain punya penafsiran yang berbeda dari karya abstrak ini sah-sah aja sebenarnya. Karena kan yang abstrak tidak berbentuk gitu kan. Mungkin orang melihat itu seperti apa dulu, ini seperti dan sebagainya, tapi yang lain bisa punya persepsi yang berbeda. Setiap orang mempunyai pandangan yang Nah, berbeda. tetapi dari kelompok ini mempunyai makna seperti itu. Dari kelompok kami seperti itu. Ya, jadi sah-sah aja punya pemahaman. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kasih aplaus untuk kelompok 1.
wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami memasuki hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Abdullah Firdan Suwali, dipanggil Raja. Selanjutnya ada Siswi Sabira, Siswi Natalia, dan Siswi Ayu. Analisa unsur upah. Pelukis berusaha membuat karya simetris dengan adanya pembagian sama rata bidang karya. Walaupun tidak dapat diukur secara sama rata dan tetap mengacu pada komposisi asimetris. Komposisi warna hijau dan turunannya yang mendominasi dengan goresan kuas yang tidak terukur. Begitu juga warna hitam sebagai penyeimbang dan penguat komposisi. Pusat perhatian ditampilkan dari garis warna putih hanya di tengah bidang lukisan dengan menjadi lebih kontras dibandingkan dengan warna di sampingnya. Serta bentuk garis terpola dengan baik dan rapi menguatkan adanya pusat perhatian dalam bidang tersebut. Sudah paham, sudah setuju apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2? Siap. Sudah? Oke. Kalau sudah berarti tutup ya kelompok 2, kita beralih ke kelompok 3. Kasih aplaus kelompok 2. Apa makna tersembunyi atau makna tersendiri yang akan kita sampaikan dalam sebuah karya wujud atau karya seni rupa yang akan kita sampaikan? Baik, untuk karya yang pertama kita memiliki lukisan yang berjudul Kapal Karam Dilanda Badai. Dan di mana lukisan ini merupakan karya pada tahun 1840 yang dilukis oleh pelukis Raden Saleh. Raden Saleh melukis lukisan ini menggunakan media cat minyak di atas kanvas dengan ukuran 74 x 98 cm. Yang di mana lukisan ini memiliki aliran romantisme. Hasil analisa unsur rupa pada lukisan ini adalah goresan kuas yang halus berupaya menggambarkan secara natural dari apa yang ditangkap seniman dalam kejadian di lingkungannya. Warna dominasi abu-abu dan hitam yang mendukung suasana dan tema yang ingin ditampilkan. Irama dihasilkan dari bentuk kelompok ombak dan awan. Pusat perhatian dalam karya tersebut adalah objek kapal yang digulung ombak besar. Secara komposisi mengandung asimetris dengan permainan gelap, terang, dan cahaya dalam bidang lukisan. Untuk lukisan yang ketiga, di sini ada yang berjudul Koruptor yang diciptakan pada tahun 2012. Karya ini diciptakan oleh kakak kelas koleksi sekolah dan media untuk membuat karya ini adalah cat akrilik di atas kanvas dan mix media yang berukuran 70 x 80 cm. Aliran atau gaya pada lukisan ini adalah kontemporer. Tapi di tengah-tengah dia seolah-olah muncul menceruak gitu kan. Dia seorang figur koruptor ya, yang satu saat bisa sampai ya saat ini ya, koruptor itu tidak hanya di kota, sebenarnya dimanapun juga bisa terjadi gitu kan. Ya, itu kan hanya simbol peradaban aja. Silakan coba ada yang mau menjawab nggak? Kenapa bisa dikatakan romantisme? Berarti romantisme itu berarti menurut kalian ini dikatakan bahwa perjuangan mereka sama-sama berjuang dalam mengangkat badai sehingga dikatakan romantis. Tapi di dalam makna lukisan ini tuh dua kapal. Jadi romantis itu mungkin menurut kami kelompok kami itu bukan digambarkan secara orang saja yang sedang romantis. Gini aja, coba kalian lihat aja langsung pemahaman romantisme, aliran lukisan romantisme seperti apa coba? Siapa yang bisa menjawab? Apa sepertinya coba? Nah itu yang dimaksud oleh pertanyaan pertama tadi kan, kenapa bisa dikatakan bahwa itu termasuk aliran romantisme? Ya. Apa kapal badai tersebut? Silakan coba, ada yang bisa jawab nggak? Oke, Bram menjawab? Saya belum, Pak. Oke, coba. Ya bisa. Menurut yang saya lihat, Pak, romantisme ini biasanya merupakan sebuah aliran seni yang indah dan fantastik yang bersifat seperti sebuah tragedi ataupun sejarah. Padahal dalam kenyataannya tidak ada kan? Di dalam kenyataannya itu tidak ada, gitu. Tapi dibuat cerita yang sedramatisir mungkin, gitu kan? Disampaikan dalam bentuk visual, ya, karya lukis tersebut. Gitu kan? Badai ada, ya kan? Apakah ada kapal yang tenggelam? Ada nggak? Ada, gitu kan? Tetapi apakah bentuknya real seperti itu? Ya belum tentu, gitu kan? Nah itu yang dimaksud dari pemahaman tadi. Gitu kan? Oke, bagus. Oke, baik, luar biasa untuk kelompok 3 tadi sudah presentasi. Kita kasih aplaus buat mereka. Nah, selanjutnya kelompok 4. Siap kelompok 4? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Santa. Dalam sebuah penciptaan karya seni, kita harus memahami dasar unsur rupa, teknik, media, prinsip-prinsip rupa, dan makna yang kita sampaikan. Dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis seni rupa yang sudah kami lakukan. Terutama ada karya seni dari senior kami, yaitu Pasti Ada Harapan, dengan media campuran yaitu kanvas, benang wol, kain, tunik, dan cat akrilik. Ukurannya merupakan 50 x 60 cm dan memiliki aliran gaya kontemporer. Menurut hasil analisis kami, karya ini terbuat dari beberapa media, diantaranya kanvas, kain tunik, benang wol, dan cat akrilik. Dan yang kedua adalah keterbatasan. Pada lukisan ini dibuat pada tahun 2012 dan dilukis oleh senior di sekolah ini. Dan untuk medianya campuran merupakan kanvas, kertas koran, kain batik, cat akrilik. Untuk ukuran kanvas ini tersebut 50 x 60 cm. Untuk aliran atau gaya dari gambar ini kontemporer. Analisa unsur rupa, pusat perhatian dari awal dihadirkan dengan fokus objek seorang ibu dan dengan 3 putrinya. Warna yang dominan adalah hitam dan coklat. Adapun kain batik yang ditempel atau teknik kolase hadir sebagai upaya menghadirkan tekstur nyata. Begitupun juga kertas koran ditempelkan lebih memberi kesan artistik dan dramatik. Dari sisi keseimbangan pelukis mengacu pada keseimbangan asimetris dengan permainan bidang warna dan objek perspektif. Tidak dihadirkan utuh karena si pelukis berupaya menonjolkan objek manusia sebagai pusat perhatiannya. Kemudian untuk makna karya tersebut adalah yang pertama, beban kehidupan yang menjadi makna utama dalam karya ini digambarkan seorang ibu menyuapi salah satu anaknya, sementara mengekspresikan dari dua anak lainnya kelihatan kelaparan, tetapi mengalah untuk bergantian dapat makan dalam kondisi serba keterbatasan. Suasana kelap mampu menghadirkan dari warna background hitam dan coklat. Bisa lihat dari gambar ini. Untuk karya yang ketiga adalah Potret Diri yang dibuat pada tahun 1981 oleh pelukis Afandi. Media yang digunakan adalah cat minyak di atas kanvas. Kanvas yang digunakan berukuran 50 x 60 cm dan karya ini beraliran ekspresionisme. Menurut kami, komposisi lukisan terdiri dari garis-garis melengkung, bergelombang, tebal, berantakan, dan bertekstur kasar. Warna yang digunakan sangat kontras dan hangat. Teknik yang digunakan adalah tuang cat atau menggunakan jari tangan. Walaupun menggunakan garis secara ekspresif, tetapi karakter dari objek sangat nampak. Makna dari karya ini adalah lukisan ini menggambarkan sang seniman dalam suasana hati yang sangat spiritual dan emosional. Subjeknya adalah cerminan diri yang sudah tua karena memiliki rambut putih dan kepala yang botak. Potret tampak sedang menghisap pipa tembakau yang bisa jadi menunjukkan insting self-destruction yang makin menjadi pada usia yang sudah tidak lagi muda. Meskipun begitu, melalui tumpahan catnya, ia masih menunjukkan gairah estetis yang membara pada masa tuanya. Nah, untuk yang berikutnya bernama Guernica. Lukisan ini dibuat pada tahun 1937. Dibuat oleh Pablo Picasso. Media dari lukisannya adalah cat minyak di atas kanvas. Ukuran lukisan ini adalah 34 349,3 cm dan 776,6 cm. Aliran dari lukisannya adalah kubisme. Analisa unsur rupanya adalah lukisan dengan warna abu-abu, hitam, dan putih adalah karya yang monumental. Karya Pablo Picasso permainan komposisi dari bentuk bidang geometris walaupun secara kasat mata dapat dikenali maksud dari objek tersebut, yaitu manusia dan hewan. Permainan bidang geometris diatur menambah komposisi yang menarik. Karya ini tidak memiliki pusat perhatian utama dan tidak memiliki kaidah gambar perspektif. Sekian analisis unsur rupa yang sudah kami lakukan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ini karya kelompok kami luar biasa menarik dibahas di 3 lini. Saya lihat dari karya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sangat menarik. Yang keempat itu kalian paham kan karya siapa? Pablo Picasso. Pablo Picasso itu karya yang mendunia, yang sangat populer. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, ini sangat menarik sekali. Izin bertanya untuk kelompok 4. Yang pertama, Pasti Ada Harapan dan Keterbatasan itu memiliki aliran atau gaya kontemporer. Mengapa itu disebut kontemporer dan apa itu kontemporer?
menjawab alasan kenapa dipilihkan aliran gaya kontemporer sendiri itu bahkan aliran yang biasanya digunakan pada ilmu ini. Kalau komentar ini aliran kontemporer ini biasanya memiliki media yang campuran. Contohnya seperti saat ini tidak hanya dilukis saja, tetapi ditambah-tambahkan seperti kanvas, benang wol, kain kuning, dan juga cat. Itu yang kedua juga menggunakan tambahan seperti kertas koran, kain batik. Kontemporer ini merupakan satu aliran seni yang bisa dibilang cukup baru karena belum mulai banyak tuh di tahun 2000-an gitu. Jadi alasan kenapa disebut kontemporer karena aliran ini masih baru dan menggunakan gaya campuran. Oke, itu sudah dijawab sama kelompok 4. Setuju atau ada yang kurang? Silakan dari yang lain untuk memberikan tanggapan. Ya. Itu tadi pernyataannya bagus loh. Pertanyaan bagus. Ada yang setuju atau tidak? Atau ada yang menyempurnakan? Silakan. Apa itu seni rupa kontemporer? Apa itu seni rupa kontemporer? Pertanyaannya bagus juga. Ya, tadi sudah terjawab sama kelompok 4. Oh, silakan. Saya setuju karena menurut saya seni kontemporer adalah seni yang kekinian karena adanya kebebasan ruang, teknik, dan waktu. Oke, bagus ya. Bagus. Sudah disempurnakan oleh teman kalian sendiri bahwa karya seni rupa kontemporer ya adalah karya seni rupa kekinian yang lebih mengutamakan adanya kebebasan media, teknik, ruang, dan waktu. Oke, bagus. Kebebasan dalam berekspresi ya, tertuang juga dalam warna ya yang sangat ekspresif. Apakah ada warna muka seperti ini? Ada. Ya bisa aja di make up, tapi kan realnya nggak seperti ini kan. Oke. Tetapi dari semua walaupun sangat ekspresif ya karakternya itu dapat. Ya, karakternya itu dapat. Ya ini portret diri orang semua mengenal bahwa itu adalah Avandi. Jadi Pak juga saya menambahkan. Oh ya silakan. Ini juga dari warna-warnanya itu kayak kita lihat kacauan dalam hatinya gitu Pak. Jadi warnanya kacau gini tapi kita tetap bisa itu kalau itu tetap Avandi sendiri Pak. Goresannya liar tapi kita sangat mengenal yang namanya karakter dari Avandi sendiri. Oke bagus. Yang lain setuju ya? Oke baik, yang lain ada lagi nggak yang mau ditanya Pak Kompat? Ya. Yang terakhir itu sangat menarik loh. Yang terakhir itu karyanya Pablo Picasso, coba. Ini mendunia ini, ya, mendunia. Semua orang pasti kenal dengan karyanya Guernica ini dari Pablo Picasso. Ya. Dan dia adalah salah satu pencetus yang namanya gaya aliran kubisme. Ya. Bapak seni lukis kubisme adalah Pablo Picasso. Ya. Itu pencetusnya dengan bentuk-bentuk geometris ya. Tapi kita masih mengenal apapun namanya objek ya. Kalau abstrak sama sekali kan tidak mengenal objek ya. Tapi kalau kubisme ya itu masih bisa mengenal objek ya. Baik, sudah paham, sudah jelas, sudah setuju apa yang disampaikan kelompok 4? Sudah. Oke. Luar biasa untuk kelompok 4 dalam pemilihan materi dan juga penjelasan atau penyampaian dari materi tersebut sudah sangat tersampaikan. Kasih aplaus buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Di sini kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Brahma Rizky Ranama dan beberapa rekan teman saya. Perkenalkan, nama saya Arya Nugra Saleh. Baik, tema dari kelompok kami judulnya yaitu lukisan seni rupa. Yang pertama, judul Presiden Masa Depan. Ini adalah karyanya. Tahun karya 2012, lukis senior kami dari sekolah. Media, mix media, ada kanvas, benang wol, kain kuning, dan cat akrilik. Ukuran kanvas 30 x 40 cm. Aliran atau gaya yang digunakan yaitu kontemporer, analisa seni rupa. Karya lukis ini menghadirkan figur seorang presiden dengan bentuk dihadirkan dari hasil goresan kuas
dan juga kertas poster muka dari pelukisnya. Sapuan warna datar, tidak ada upaya membuat sebuah kesan 3 dimensi dan tekstur yang dihasilkan. Untuk tekstur wajah, pelukis mengedit terlebih dahulu sehingga nampak seperti lukisan. Makna karya tersebut, karya ini sangat menggelitik, sebuah sindiran dan harapan adanya cita-cita sebagai sebuah pemimpin negara pada tahun 2040 dengan harapan mampu merubah keadaan yang lebih baik. Senyum optimis sebagai harapan besar. Sumber dari koleksi kakak kelas Diana dan bulan. Makna karyanya menggambarkan suatu pemandangan unik dengan 3 ekor sapi beserta ayam dan pohon dengan proporsi yang mengejutkan. Dari apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh kalian semua, ya, kira-kira menurut kalian apa sih yang kalian tahu dari sebuah karya rupa itu? Ada yang bisa nyimpulkan? Ya, Menurut saya, setiap seseorang atau seorang pelukis dalam membuat sebuah karya tulis itu pasti mempunyai ciri khas, yaitu makna tersembunyi yang ingin dia luapkan, yang ingin dia sampaikan melalui sebuah karya. menurut saya bahwa dalam sebuah karya itu mempunyai sebuah makna ya tersembunyi yang akan disampaikan dari si pelukis. Baik, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Siapa kalau dari saya, jadi setelah pemaparan materi tadi, saya jadi lebih paham tentang unsur-unsur seni lukis dari beberapa lukisan-lukisan yang sudah ditampilkan, seperti dari garis, bentuk warna, bidang, dan lain-lain. Baik, ada lagi nggak yang terakhir? Siap. Oh ya, kamu, jangan pois. Siap. Mungkin kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi tadi, mungkin saya menjadi lebih banyak tahu mengenai teknik, kemudian mengenai teknik dan media-media unsur rupa. Dan mungkin yang bakal berguna untuk nanti di masa yang akan datang ketika saya ingin membuat unsur rupa atau seni rupa di depannya. Wah, kamu membuat lukisan siap. Dengan adanya pemahaman karya yang disampaikan, paham juga gaya atau aliran yang kecenderungan seorang seniman dalam berkarya. Tadi ada gaya yang sudah muncul apa tadi? Ada ekspresionis, romantisme, abstrak, realistis. Ya. Oke, dengan kalian paham saat ini, itu modal dasar kalian ketika nanti pertemuan selanjutnya kita membuat sebuah karya. Ya, jadi kalian sudah paham kan, oh saya membuat karya apa nih? Lebih ke kontemporer. Kontemporer berarti kan kalian lebih banyak menggunakan media, teknik, ruang, ya. Itu lebih banyak. Oh saya maunya gayanya realis. Oh, berarti saya harus menggambar real. Oh saya naturalis, sebagai alam adalah sebagai ide atau inspirasi dalam kalian berkarya. Nah itu adalah modal ketika kita mau berkarya. Tidak hanya juga terbatas pada media yang kalian miliki, ya, tapi kalian juga eksplor media-media yang ada di lingkungan sekolah yang bisa digunakan untuk berkarya. Ya. Itu bahan dasar kita untuk ke sana. Jelas ya? Oke. Tadi Bapak lihat kalian semua sudah presentasi dengan baik, ya, dengan maksimal, ya. Walaupun memang ada beberapa yang menjadikan catatan. Ya. Baiknya kalau presentasi itu, ya, kita betul-betul harus sudah menguasai. Lebih baik kalian menantang teman-temannya aja. Jadi materi itu sudah ada di sini, kalian bisa menyampaikan langsung pada teman-teman. Tadi kecenderungan lebih banyak membaca, gitu kan? Oke, tadi tidak masalah, ya. Bagaimana kalian sudah tampil, ya, berani, ya, apa yang kalian eksplor di dalam materi ini. Oke, terima kasih untuk hari ini, ya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan kegiatan yang baik. Oke, terima cukup. Silakan ke kelas buat Bapak. Kemudian saya balik, saya mohon izin. Sebelumnya, siap. Penerimaan materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Mari Pak. Mari Pak. Surat, Pak.